Allah bilang punya tangan, kenapa Anda protes? Kenapa awak protes? Kalau Allah punya tangan, kenapa apa salahnya? Kalau tidak punya tangan lebih salah lagi. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh seorang ustadz sanjungan kaum Wahabi ini, maka sangat jelas bagi kita sebagai orang yang beriman bahwasanya akidah daripada kaum Wahabi itu sangat mengerikan sekali tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ustadz yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi itu berkata, kalau Allah itu punya tangan, kenapa Anda protes? Padahal kalau Allah itu tidak punya tangan, itu lebih salah lagi. Astaghfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini merupakan akidah yang sangat fatal sekali tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bongkar bagaimana ciri-ciri Tuhan Wahabi melalui versi Al-Quran atau hadis. Kalau memang mereka itu tidak mau takwil, atau dalam artian mereka itu menelan tekstual ayat atau tekstual hadis, maka yang akan terjadi, Tuhan Wahabi itu akan seperti ini. Yang pertama, di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini surat Al-Fatih ayat ke-10, yadullahi fawqa aydihim. Ini seolah-olah memberikan kesan kepada kita Allah punya tangan. Kita turuti aja dulu ya pemikiran kaum Wahabi. Yadullahi fawqa aydihim. Lalu dari sini kaum Wahabi menyimpulkan Allah punya tangan. Kemudian kita baca di dalam surat Yasin ayat ke-71, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ayat ini memberi kesan kepada kita tangan Allah banyak, karena di sini lafadz aidina, beberapa tangan kami. Yang pertama yadullahi itu berarti mufrad, tangan Allah satu. Sekarang di surat Yasin aidina, beberapa tangan kami. Ini mengesankan seolah-olah tangan Allah itu banyak, karena lafadz aidi itu adalah jamak. Kemudian kita baca di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wakilta yadaihi yaminun, dan kedua tangannya Allah itu kanan. Untuk berbicara tangan Allah saja, kadang Allah menggunakan bentuk mufrad, kadang tasniyah, kadang jamak. Yang benar itu tangan Allah ada berapa? Apakah satu dengan berdasarkan ayat yadullahi, karena lafadz yadun itu adalah mufrad satu, atau yang benar tangan Allah dua, karena ada hadis wakilta yadaihi yaminun, kedua tangan Allah itu kanan. Atau jangan-jangan tangan Allah itu lebih dari dua, yaitu 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, karena di sini dalam surat Yasin menggunakan jamak aidina, beberapa tangan kami. Kalau memang Allah benar-benar punya tangan menurut Wahabi, tangan Allah ada berapa? Monggo kepada teman-teman Wahabi untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah tangan Allah itu yang benar ada satu, atau ada dua, atau justru banyak? Ayo silakan dijawab. Kemudian mari kita baca di dalam surat Az-Zumar ayat ke-56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam ayat ini terdapat lafadz fi jambillahi. Kalau dimaknai secara lurusan tekstual versi kaum Wahabi, lafadz fi jambillahi ini maknanya di dalam lambung atau rusuk Allah atau perutnya Allah. Kemudian mari kita cek di dalam surat Al-Qalam ayat ke-42. Allah berfirman, yauma yukshafu an saqin, yauma yukshafu an saqin.
Ini memberi kesan seolah-olah Allah memiliki betis. Kemudian mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-115. Allah berfirman, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Di sini ayat ini memberikan kesan seolah-olah Allah punya wajah, Allah punya muka. Kemudian mari kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tajri bi a'yunina. Tajri bi a'yunina. Lafat bi a'yunina atau a'yun itu jamak daripada ainun. Ainun, ainani, a'yunun. Mata-mata atau beberapa mata. Dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis ini, ketika kita simpulkan, memberikan kesan kepada kita bahwa Tuhan Wahabi itu akan memiliki beberapa organ tubuh sebagaimana berikut. Yang pertama, Allah dalam versi Wahabi memiliki wajah. Yang kedua, Allah menurut versi Wahabi memiliki tangan. Yang ketiga, Allah di dalam versi Wahabi memiliki betis. Yang keempat, Allah menurut versi Wahabi memiliki beberapa mata. Dan yang kelima, Allah menurut versi Wahabi memiliki lambung atau rusuk atau perut. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, kemana kepala daripada Tuhannya Wahabi? Sebab di dalam ayat suci Al-Quran tidak pernah diterangkan Allah punya kepala. Kemudian kalian bayangkan, ada Tuhan yang punya wajah tapi tidak punya kepala. Ini yang pertama. Yang kedua, kemana rambut daripada Tuhannya Wahabi? Tapi maklum ya, wong kepalanya saja nggak ada di Al-Quran, apalagi rambutnya. Kemudian yang ketiga, kemana leher daripada Tuhannya Wahabi? Yang keempat, kemana punggung daripada Tuhannya Wahabi? Yang kelima, kemana paha Tuhannya Wahabi? Dan yang keenam, kemana telinga atau daun telinganya Tuhannya Wahabi? Kalau kita berpikir secara jernih dan hati yang bersih, keyakinan yang semacam ini merupakan sebuah akidah atau keyakinan yang sangat fatal yang justru akan menodai kesempurnaan dan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sangat aneh lagi, ketika kita turuti apa yang disebutkan oleh para sutat-sutat Wahabi, karena di dalam Al-Quran ada lafaz yadun, ada lafaz wajhun, ada lafaz sakun dan semacamnya. Kemudian mereka beranggapan berarti Allah punya tangan, Allah punya betis, Allah punya mata, Allah punya wajah. Yang menjadi pertanyaan, Allah kemudian berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat ke-88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa illa wajhahu, kecuali wajahnya. Tentunya kalau kita menuruti keyakinan atau akidah para kaum Wahabi tersebut, maka ayat ini akan menghancurkan Tuhan sendiri. Kenapa begitu? Sebab Tuhan dalam versi Wahabi punya tangan. Tuhan dalam versi Wahabi punya betis. Tuhan menurut Wahabi punya wajah. Tuhan menurut Wahabi punya mata. Tuhan menurut Wahabi punya lambung. Sementara Allah berfirman, segala sesuatu nanti akan binasa kecuali wajahnya. Lalu kemana tangannya Allah? Kemana betisnya Allah? Kemana lambungnya Allah? Kemana matanya Allah? Kalau yang tersisa
hanya wajahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itulah, jangan pernah kalian itu memiliki keyakinan Allah punya organ tubuh. Al-Quran itu merupakan kitab yang penuh dengan sastra. Sebab itu jangan ditelan mentah-mentah. Jika kalian itu para Wahabi menelan Al-Quran atau hadis Nabi secara mentah, maka resikonya sangat fatal sekali. Ada Tuhan yang punya wajah tapi tidak punya kepala. Kalian bayangkan sendiri, Tuhan macam mana pula lah ini? Ada Tuhan yang punya wajah tapi tidak ada kepalanya. Ada Tuhan punya wajah tapi tidak punya daun telinga. Ada Tuhan punya wajah tidak punya telinga, tidak punya kepala, sekaligus tidak punya leher. Ada Tuhan yang katanya punya betis tapi tidak punya paha. Ini merupakan Tuhan yang begitu cacat, teman-teman. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallahi amma yasifun, subhanallahi amma yaqulun. Oleh sebab itulah, mari kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah itu sama sekali tidak terbentuk dari organ-organ tubuh.